Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut tentang materi agregat supply ya. Kemarin kita sudah bahas tentang agregat demand. Kemudian kita sempat singgung masalah Keynesian cross, kurva investment, terbentuk kurva IS, kemudian kita belajar tentang kurva LM, sehingga dari kurva IS sama LM nanti terbentuk kurva agregat demand. Kita juga udah pelajari bagaimana interaksi antara kebijakan fiskal moneter terhadap kurva agregat demand, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang agregat supply. Singgung sedikit, kita coba recall sedikit, kurva penawaran agregat itu memiliki horizon waktu. Ada kurva penawaran jangka panjang sama jangka pendek, long run agregat supply sama short run agregat supply. Nah, dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel. Sedang dalam jangka pendek, harga bersifat kaku. Sudah pernah kita singgung juga ya. Kemudian dalam jangka panjang, kurva agregat supply berbentuk vertikal. Sehingga pergeseran agregat demand itu akan menyebabkan perubahan tingkat harga saja, tapi tidak pada output perekonomian. Sedangkan dalam jangka pendek, kurva agregat supply berbentuk horizontal, sehingga pergeseran agregat demand akan menyebabkan fluktuasi pada output. Jadi bisa diketahui di sini bahwa perbedaan impact atau efek dari kurva penawaran jangka panjang sama jangka pendek itu di fluktuasi outputnya. Kalau dalam jangka pendek, output itu berfluktuasi ya. Kemudian kalau dalam jangka panjang, output dipengaruhi oleh tingkat modal, capital, kemudian labor, sama teknologi. Oke, saya lanjut. Nah, model agregat supply ini dibentuk oleh 3 model. Ada model harga kaku, ada model upah kaku, sama model informasi yang tidak sempurna. Kita bahas dulu model pertama, model harga kaku atau sticky price model. Perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Ini yang disebut dengan harga yang kaku. Terkadang harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan, tanpa kesepakatan formal, perusahaan bisa mempertahankan harga agar tidak merepotkan pelanggan tetap mereka dengan seringnya berubah harga. Itulah menyebabkan terkadang harga itu kaku. Untuk biasanya kerjasama yang melibatkan kayak bisnis to bisnis ya. Jadi ada bisnis yang menjual produknya ke bisnis yang lain. Biasanya mereka kan melakukan kontrak dalam waktu berapa tahun, misalkan menjadi salah satu supplier untuk bisnis yang lain misalkan. Nah, perubahan harga, misalkan perubahan harga baku atau apa, itu tidak serta-merta membuat harga yang sudah disepakati di kontrak itu berubah, gitu deh ya. Itu yang menyebabkan harga itu terkadang kaku. Kemudian faktor lain misalkan ketika perusahaannya tidak ingin kehilangan pelanggan, atau bahasa halusnya tidak ingin merepotkan pelanggan dengan adanya perubahan harga. Itu menyebabkan harga juga kaku. Beberapa harga sulit berubah karena struktur pasar. Begitu perusahaan mencetak dan mendistribusikan katalog atau daftar harganya, mengubah harga akan membutuhkan biaya besar. Namanya menu cost. Jadi kalau kita misalkan kayak perusahaan misalkan developer misalkan, atau perusahaan properti, kita kan bikin katalog nih, ya kan? Nah, bikin katalog kan butuh biaya. Nah, dengan adanya perubahan biaya atau perubahan apa, otomatis kita perbarui katalog lagi. Nah, itu namanya menu cost. Tapi itu bahasa simpelnya. Kalau bahasa lebih luasnya, yang sebelumnya tadi, penjelasan sebelumnya tadi, bahwa ada kontrak-kontrak jangka panjang, ada kontrak-kontrak yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga menyebabkan harga itu kaku, gitu ya. Kemudian keputusan penetapan harga oleh perusahaan itu bergantung pada, pertama, tingkat harga keseluruhan, yang kedua adalah tingkat pendapatan agregat. Tingkat harga keseluruhan, tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan bahwa biaya perusahaan lebih tinggi. Karena kita bahas bahwa kurva penawaran perusahaan itu bergantung sama kurva biaya, ya kan? Ketika perusahaan menetapkan harga juga bergantung dengan biaya yang mereka keluarkan. Jangan sampai pendapatan yang mereka terima itu nggak bisa mengcover biayanya. Jadi semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, semakin besar harga yang akan dibebankan perusahaan atas produknya.
Kemudian ada tingkat pendapatan agregat. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Karena biaya marginal naik pada tingkat produksi yang tinggi, semakin besar permintaan, maka semakin tinggi harga yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, ini untuk yang model harga kaku. Kemudian selanjutnya model upah kaku. Sticky wage model. Dalam banyak industri, upah nominal ditetapkan oleh kontrak jangka panjang, sehingga upah tidak dapat disesuaikan dengan cepat ketika kondisi ekonomi berubah. Bahkan dalam industri yang tidak dilindungi oleh kontrak formal, kesepakatan-kesepakatan implisit antara pekerja dan perusahaan dapat membatasi perubahan upah. Misalkan nih, begitu buruh, misalkan serikat buruh demo mau pengen dinaikin upahnya, tidak serta-merta perusahaan akan menuruti perubahan itu tadi, ya kan, karena ada kontrak sebelumnya. Kemudian udah ada perhitungan lagi kalau misalkan perusahaan secara secara gegabah menuruti permintaan serikat buruh juga nggak bisa, itu yang menyebabkan upah itu kaku. Upah juga bergantung pada norma-norma sosial dan gagasan tentang keadilan yang terus berevolusi. Ketika harga naik, jika upah nominal tidak berubah, maka kenaikan harga akan menurunkan upah real, ya kan? Kalau misalkan upah nominalnya nggak berubah, kalian tetap dapat 1.500.000 misalkan tiap bulan, kemudian harga naik, otomatis upah real kalian kan turun kan? Karena kalian nggak ada penambahan upah, upahnya tetap, tapi harga-harga naik, otomatis upah realnya turun, yang membuat tenaga kerja menjadi lebih murah. Kemudian upah real yang rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Tenaga kerja tambahan yang digunakan memproduksi lebih banyak output. Nah, kemudian hubungan positif antara tingkat harga dan output membuat kurva agregat supply miring ke atas selama upah nominal tidak dapat disesuaikan atau bersifat kaku. Kemudian yang terakhir adalah model informasi yang tak sempurna, imperfect information model. Dalam pasar, semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Model informasi tak sempurna ini mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok atau para perusahaan ini tidak dapat mengamati seluruh harga, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mereka memantau dengan ketat harga barang yang mereka produksi, namun kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Inilah yang dimaksud dengan informasi yang tidak sempurna. Contoh, misalkan kalian adalah perusahaan bakery, ya kan? Berarti kalian hanya fokus pada harga-harga yang sekitar harga-harga bahan-bahan untuk kalian produksi roti kan, misalkan harga telur, harga tepung, kemudian harga apalagi yang berkaitan dengan roti. Kalian kan nggak akan peduli dengan harga misalkan HP berapa gitu kan, atau mungkin harga mobil keluaran terbaru berapa gitu kan, kalian nggak peduli, karena yang kalian pedulikan adalah harga-harga yang berkaitan dengan produksi kalian. Ini yang dimaksud dengan informasi yang tidak sempurna, dalam arti produsen tidak bisa mengamati seluruh harga. Mereka hanya mengamati harga-harga yang berhubungan dengan mereka saja. Akibat adanya informasi yang tidak sempurna, terkadang perusahaan bingung antara perubahan seluruh tingkat harga dengan perubahan harga relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan seberapa banyak yang mereka tawarkan, sehingga menimbulkan hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Oke? Kemudian dari tiga inilah agregat supply itu dibentuk. Dari tiga model inilah landasan agregat supply ini terbentuk. Oke, kemudian kita bisa lihat di kurva ini ya, agregat supply. Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang ditetapkan, output akan naik melebihi tingkat alamiah. Oke, di sini kalian lihat ada kurva long run agregat supply, kemudian ada kurva short run agregat supply, ada kurva jangka pendek sama jangka panjang. Nah, yang di sini adalah harga equilibriumnya.
Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang ditetapkan, output akan naik melebihi tingkat alamiah. Misalkan di sini. Jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang ditetapkan, maka output turun lebih rendah daripada tingkat alamiah. Jadi ini berbanding positif seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini kita di kurva ini kita akan membicarakan bagaimana interaksi antara kurva demand sama kurva supply. How shift in aggregate demand lead to short run fluctuation, atau bagaimana pergeseran agregat demand itu menyebabkan fluktuasi dalam jangka pendek. Kita berangkat dari mana dulu? Kita pasti berangkat dari titik yang pertama, dari titik A. Ini ada long run aggregate supply, kemudian ada aggregate demand, ya kan? Kemudian ini ada aggregate supply yang pertama. Ini yang jangka pendek ya, ini aggregate demand. Kemudian, nah, misalkan saja tanpa saya harus melihat ini, kalian nanti bisa baca sendiri. Pergeseran aggregate demand, kira-kira apa yang menggeser aggregate demand ya? Oh, mungkin pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, bisa. Oh, mungkin adanya peningkatan pendapatan masyarakat, oh bisa. Segala apapun yang meningkatkan permintaan itu menggeser aggregate demand ke titik aggregate demand pertama ke aggregate demand yang kedua, ya kan? Otomatis titik A berpindah ke titik yang B, ya kan Dek? Karena ini masih short run, jadi aggregate demand-nya berpindah ke sini. Aggregate supply-nya masih tetap di sini. Nah, efeknya apa? Harganya meningkat, outputnya juga meningkat karena titiknya di titik B. Kemudian misalkan lagi in the long run, the expected price level rise to EP yang ketiga. Dalam jangka panjang, ini harga itu akan disesuaikan kembali gitu. Misalkan yang awalnya agregat supply di sini, kemudian dia akan menyesuaikan diri dalam jangka panjang. Kurva agregat supply ini akan kembali ke long run-nya. Sehingga konsekuensinya apa? Outputnya akan kembali ke titik alamiah karena dia dalam jangka panjang. Kemudian apalagi konsekuensinya? Harganya akan meningkat. Causing the short run aggregate supply curve to shift upward, maksudnya naik ke atas ke sini. AS1 pindah ke AS2. The economy return to a new long run equilibrium di titik yang kecil, di mana output kembali ke natural level dan tingkat harga akan meningkat. Kayak gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah kita membahas tentang trade-off. Trade-off itu pilihan yang tidak bisa dihindari. Kalau kamu milih ini, konsekuensinya pasti ini. Itu ibaratnya kayak trade-off gitu ya. Trade-off antara inflasi dan pengangguran. Apa sih hubungan trade-off-nya gitu? Dua tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Masalahnya, pertanyaannya adalah bisa nggak? Mampu nggak? Mungkin nggak? Atau malah mustahil? Nah, kayak gitu. Kebijakan fiskal dan moneter itu mempengaruhi aggregate demand. Ya, mempengaruhi fluktuasi output secara nasional. Ini bahasa teorinya. Kemudian output yang lebih tinggi menandakan pengangguran yang lebih rendah. Jelas, karena penganggurannya diserap untuk menghasilkan output yang tinggi. Karena perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja ketika memproduksi lebih banyak, ya kan? Kemudian tingkat harga yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya menandakan adanya inflasi. Oke, ketika pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian ke atas sepanjang kurva agregat supply jangka pendek, maka tingkat pengangguran akan turun dan inflasi akan naik. Ini jelas. Pengangguran turun, maka tingkat pengangguran akan turun karena semua tenaga kerja diserap untuk memproduksi output. Nah, dengan banyak-banyaknya output kan otomatis nanti harga juga akan meningkat, maka inflasi akan naik. Sebaliknya, jika pembuat kebijakan mengkontraksi agregat demand atau menurunkan agregat demand dan menggerakkan perekonomian ke bawah pada kurva agregat supply jangka pendek, maka pengangguran naik karena tidak banyak output yang diproduksi, otomatis banyak yang di PHK. Selanjutnya adalah inflasi turun. Ya, trade-off antara inflasi dan pengangguran ini dijelaskan dalam kurva Phillips. Oke, kita buka kurva Phillips. Nanti kita akan buka ya. Nah,
Inflasi ini disebabkan oleh dua, demand pull inflation sama cost push inflation. Demand pull inflation adalah permintaan yang tinggi. Ini menyebabkan inflasi. Jadi kalau besok pas UAS ditanya, apa penyebab inflasi? Penyebabnya ada dua, demand pull inflation atau cost push inflation. Yang pertama demand pull inflation ya, permintaan yang tinggi. Permintaan yang tinggi akan menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran. Rendahnya pengangguran akan menaikkan tingkat inflasi. Oke. Yang kedua adalah cost push inflation, guncangan pada penawaran yang membuat naiknya biaya produksi akan meningkatkan inflasi. Pada setiap waktu, inflasi yang diharapkan dan guncangan penawaran bisa berada di luar kendali membuat kebijakan. Namun, pembuat kebijakan dapat mengubah agregat demand untuk mengendalikan output, pengangguran, dan inflasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah kurva Phillips penjelasannya. Kurva Phillips menggambarkan trade-off jangka pendek. Ingat, hanya jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips menyatakan bahwa inflasi itu tergantung pada pertama inflasi yang diharapkan atau expected inflation, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah atau pengangguran siklis, kemudian adalah guncangan penawaran. Ini rumusnya. Kalau ini diartikan satu-satu, ya ini adalah inflasi, kemudian ini inflasi yang diharapkan atau inflation, expected inflation, kemudian ini P adalah parameter yang mengukur respon inflasi terhadap pengangguran siklis, kemudian U ini unemployment, gitu ya, ditambah dengan guncangan penawaran. Tanda negatif sebelum B atau beta ini menandakan bahwa pengangguran yang tinggi cenderung mengurangi inflasi, kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Pelaku ekonomi membentuk ekspektasi mereka terhadap inflasi berdasarkan inflasi yang sedang diamati. Ingat, para ekonomi itu juga peramal. Mereka melakukan forecasting ya berdasarkan data. Ini akhirnya menyebabkan adanya ekspektasi adaptif, yakni pelaku ekonomi mengharap harga meningkat tahun ini pada tingkat yang sama sebagaimana tahun lalu. Paling parahnya gini, kalau misalkan kita mau bikin APBN ya, kita tuh pasti ngeramal dulu kira-kira inflasi tahun depan itu berapa ya. Ya paling enggak ya kita samain lah sama tahun ini gitu. Semoga aja nggak kalau misalkan inflasinya naik ya semoga aja nggak terlalu jauh dari angka tahun ini, berarti gitu. Itu namanya ekspektasi adaptif. Inflasi masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi masa depan, sehingga ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan. Namanya inflation inertia. Ini juga dihafalin ya, episode aku keluarin di UAS. Ekspektasi adaptif juga gitu. Korelasi negatif antara pengangguran dan inflasi muncul karena pengangguran yang rendah dikaitkan dengan permintaan agregat yang tinggi, yang pada gilirannya memberikan tekanan ke atas pada upah dan harga di seluruh perekonomian, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah yang mana Bu kurva Phillips? Yang kurva Phillips itu yang ini. Ini kurva Phillips, bentuknya kayak kurva demand ya. Apa Bu? Kurva tentang apa? Hubungan antar inflasi dan tingkat inflasi dan pengangguran. Ini juga kurva Phillips sebenarnya, sama aja. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Ya kan? Berhubungan negatif maksudnya gimana, Bu? Ketika inflasinya tinggi, maka penganggurannya rendah. Ketika inflasinya rendah, maka penganggurannya tinggi. Pada setiap titik waktu, pembuat kebijakan yang mengendalikan agregat demand dapat memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva Phillips jangka pendek. Maksudnya gini, di sepanjang titik-titik kurva Phillips ini adalah kurva kombinasi yang bisa dipilih oleh pemerintah. Pemerintah fokus kemana nih? Mau pengangguran jangka pendek, mau tingkat pengangguran yang rendah atau tingkat inflasi yang rendah. Nah, kira-kira kombinasi yang paling bagus yang mana? Nah, ini nanti nilainya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan perekonomian. Kalau misalkan tujuan pemerintah adalah penyerapan tenaga kerja, maka tenaga kerja yang diserap adalah tinggi, berarti kan penganggurannya rendah ya kan? Kalau pengen menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi, lebih banyak, berarti penganggurannya rendah. Mau nggak mau pemerintah harus siap dengan tingkat inflasi yang tinggi. Masalahnya seberapa besar toleransi
pemerintah untuk menghadapi inflasi itu. Pemerintah siap sampai nilai berapa sih untuk menghadapi inflasi? Segitu pula lah pemerintah akan menyerap tenaga kerja. Jadi pengangguran itu akan terlalu ada deh, karena itu tadi, karena ada trade off antara pengangguran dan inflasi. Kalau pemerintah pengen inflasinya turun, ya mau nggak mau penganggurannya banyak. Kalau pemerintah pengen nyerap tenaga kerja banyak, ya mau nggak mau dia harus nerima inflasi. Nah, kita bisa milih kombinasi yang paling baik, di mana di angka berapa itu tergantung dari perekonomiannya, kayak gitu ya. Kemudian kurva Phillips menggambarkan hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Pada titik A, inflasinya rendah tapi penganggurannya tinggi, unemployment rate-nya tinggi. Pada titik B, inflasinya tinggi tapi penganggurannya rendah. Oke. Kemudian saya lanjut. Bagaimana hubungan atau interaksi antara kurva agregat demand, agregat supply dengan kurva Phillips. Oke, kita perhatiin satu-satu di sini. Berawal dari titik A, ya kan? Di titik A, output yang diproduksi ada 15.000, ya kan? 15.000 dengan harga 102. Nah, 15.000 ini jumlah tenaga kerja yang diserap hampir 93%, ya kan, Dek? Unemployment-nya atau penganggurannya sebesar 7%. Oke, kita coba taruh di kurva Phillips, penganggurannya ada 7% dengan output sebesar 15.000. Kemudian pemerintah meningkatkan agregat demand-nya, misalkan gimana Bu caranya agregat demand naik, misalkan pemerintah menambah belanja pemerintahnya, ya kan, belanja government expenditure, otomatis titik A akan bergeser ke titik yang ke B. Anggap aja kurva penawarannya tetap ya, yang bergeser cuma agregat demand. Impact-nya apa? Output nasionalnya naik dari 15.000 ke 16.000, harganya juga naik. Nah, kenaikan ini kan adanya kenaikan agregat demand ini kan nggak mungkin dikerjain oleh 15 orang ini, kan nggak mungkin dikerjain oleh 93 orang ini, kan nggak mungkin kan. Akhirnya pemerintah akan merekrut orang untuk mampu memproduksi sebesar 16.000 sehingga tingkat penganggurannya turun 4%, penyerapan tenaga kerja sampai 96%, ya kan. Terus kemudian kita coba ke arah ke sini. Yang awalnya 7% tingkat penganggurannya, kemudian karena pemerintah menambah agregat demand-nya ya, kemudian sehingga penganggurannya turun jadi 4%, sehingga output nasionalnya juga naik. Efeknya apa? Efeknya adalah kenaikan harga juga. Berarti kan inflasi yang awalnya harganya 102 naik jadi 106. Ibaratnya kayak gini. Awalnya harganya 2%, kemudian naik jadi 6%. Kayak gitu ya. Inilah kita bisa menyimpulkan bahwa peningkatan output akibat dari kenaikan agregat demand itu menyebabkan tingkat pengangguran itu berkurang dari 7% ke 4%, 7% ke 4%, kemudian inflasi akan meningkat. Oke, saya lanjutlah. Nah, ini ada kurva Phillips jangka panjang. Kalau tadi kurva Phillips jangka pendek bentuknya kayak kurva demand, kemudian kalau kurva Phillips jangka panjang, dia bentuknya kayak kurva agregat supply jangka panjang, dia vertikal ya bentuknya. Maksudnya apa Bu? Segala sesuatu, apapun kurva ketika dia bentuknya udah vertikal berarti dia tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi lagi, ya. The Fed atau Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar secara perlahan, tingkat inflasi rendah dan ekonomi berada pada titik A, misalkan di titik yang sini. Jika Fed menambah jumlah uang yang beredar atau jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan sangat cepat, maka tingkat inflasi akan tinggi dan perekonomian akan bergerak ke titik yang ke B. Dalam kedua kasus tersebut, tingkat pengangguran cenderung menuju tingkat normalnya yang disebut dengan tingkat pengangguran alamiah. Kurva Phillips jangka panjang vertikal menggambarkan kesimpulan bahwa pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang dan inflasi dalam jangka panjang. Oke. Kemudian terus dipengaruhi oleh apa, Bu? Dipengaruhi oleh kontrak tadi, gitu. Nanti kita akan jelasin.
Kebijakan moneter itu mempengaruhi variabel nominal. Ini akan saya keluarin di UAS juga ya. Jadi dipelajari. Yang khusus yang ini. Kebijakan moneter mempengaruhi variabel nominal, tingkat harga dan tingkat inflasi, tetapi bukan variabel real, yaitu output dan pengangguran. Jadi kalau dibilang apa sih variabel nominal? Berarti variabel nominal itu tingkat harga dan tingkat inflasi. Kalau variabel real adalah output dan pengangguran. Terlepas dari kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, output dan pengangguran dalam jangka panjang berada pada tingkat alamiah. Ini yang namanya netralitas moneter. Besok kalau saya tanya apa itu netralitas moneter, ini jawabannya. Apa itu variabel nominal, apa itu variabel real, ini juga jawabannya. Tingkat pengangguran alamiah atau natural rate unemployment dalam jangka panjang bergantung pada apa? Pada pasar tenaga kerja. Oke, dari sini dipahami ya, Dek. Nanti yang saya keluarin di UAS apa, Bu? Termasuk penjelasan kurva Phillips, kesimpulan-kesimpulan di kurva Phillips, model-model apa aja yang membangun kurva agregat supply, kemudian bagaimana kebijakan moneter gitu terhadap kurva Phillips, atau apa sih kebijakan moneter mempengaruhi variabel nominal, tetapi bukan variabel real. Yang dimaksud variabel nominal apa, variabel real apa, gitu. Oke. Selanjutnya adalah gambar A. Ini adalah model agregat demand. Oke, sebentar. How the long run Phillips curve is related to the model agregat demand or agregat supply. Tadi kan kita bahas kurva Phillips jangka panjangnya aja ya, tapi kita belum bahas bagaimana jika dikaitkan dengan model agregat demand sama agregat supply. Kita udah lihat di sini ada long run agregat supply, ya kan, di kurvanya bentuknya vertikal. Kemudian ada kurva agregat demand yang pertama sama yang kedua. Yang pertama misalkan ini natural outputnya di sini, harganya di sini. Kemudian titik equilibrium pertama di sini. Nah, ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar, increase the money supply, itu meningkatkan agregat demand. Agregat supply-nya nggak masalah, nggak terpengaruh dia. Jadi akibatnya apa? Kurva A berpindah ke titik B ya. Titik A berpindah ke titik B. Nah, kalau digambarin di kurva Phillips kayak gini. Jadi outputnya ya tetap aja, dia nggak terpengaruh sama jumlah uang yang beredar, dia hanya terpengaruh sama modal, labor, sama tenaga kerja. Nah, kalau yang ini, yang inflasi akan sangat terpengaruh dengan jumlah uang yang beredar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, orang terbiasa dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi ini, dan mereka meningkatkan ekspektasi inflasi mereka. Ketika ekspektasi inflasi naik, perusahaan dan pekerja mulai memperhitungkan inflasi yang lebih tinggi saat menetapkan upah dan harga. Ya kan? Ketika kurva Phillips jangka panjang pendek kemudian bergeser ke kanan, ke kanan dari titik A ke B kemudian bergeser ke kanan. Seperti yang dilihat pada gambar, perekonomian berakhir di titik C dengan inflasi lebih tinggi daripada di titik A, tetapi dengan tingkat pengangguran yang sama. Dengan demikian, Friedman sama Phelps menyimpulkan bahwa para pembuat kebijakan hanya menghadapi trade-off sementara atau jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka panjang, permintaan agregat yang meningkat lebih cepat akan menghasilkan inflasi yang lebih tinggi tanpa pengurangan pengangguran. Jadi misalkan dari titik A nih, dari titik A, kemudian expansionary policy, jadi kebijakan ekspansif itu membuat perekonomian itu bergerak ke sini awalnya. Kemudian berakhir di titik yang kecil, kayak gitu ya. Selanjutnya, nah yang terakhir, disinflasi and sacrifice ratio atau rasio pengorbanan. Sacrifice ratio adalah rasio yang menunjukkan presentasi GDP real 1 tahun yang harus dikorbankan untuk menurunkan inflasi sebesar 1%. Ini namanya sacrifice ratio atau rasio pengorbanan. Rasio menunjukkan presentasi GDP real yang harus dikorbankan untuk menurunkan inflasi sebesar 1%. Hukum Okun ini nama orang yang menemukan hukum ini, menyatakan bahwa perubahan 1% dalam tingkat pengangguran
diartikan sebagai perubahan 2,5% dalam GDP. Sehingga mengurangi inflasi 1% membutuhkan kira-kira 2,5% pengangguran siklus. Untuk mengurangi inflasi 1% itu membutuhkan kira-kira 2,5% pengangguran siklus. Sehingga jika menurunkan inflasi sebesar 1% membutuhkan pengorbanan 5% GDP real per tahun, maka jika ingin menurunkan inflasi sebesar 4%, akan membutuhkan pengorbanan 20% GDP real per tahun atau pengangguran siklis sebesar 10%. Oke, kayak gitu ya. Jadi mohon dipahami nanti dari materi-materi ini nanti mana-mana saja yang akan saya keluarin di WAIS. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.